Shalom Bapak Ibu, salam saudara-saudari yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Kita bukan hanya menonton saja, tetapi kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuja Dia, kita meninggikan namanya, kita bernyanyi dan bermazmur buat Dia. Amin. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerinduan hati kita yang terdalam kepada Tuhan, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia mendatang kepadanya dengan penuh kerinduan. Siapa bahasa? Tunjukkan matamu kepada Tuhan. Dia ada di sini, Dia ada di antara kita. Orang Yesus, Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin sangat dekat dengan kita.
Raja yang kami tinggikan, yang kami puja. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu sangat-sangat mengasihi kami. Tak henti-hentinya Tuhan, kami memujamu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita, bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Semua siap memuji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Oh, yang sukacita katakan yes. Haleluya. Kita puji nama Tuhan kita. Kita bersuka cita. Kita bersorak-sorai berdoa. Yes, haleluya. Yesus dalam raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus dalam raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, mempersoalkan merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin. Tidak ada habisnya kita memuji. Amin. Amin. Selalu ingin bersukacita, selalu ingin bersorak-sorai buat Yes. Tuhan. Amin. Itulah sukacita yang ada dalam hati kita. Baik dulu, persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan jadi kekuatan hidup buat kita. Dia yang selalu menjadi kekuatan hidup kita. Dia yang selalu menjadi sandaran hidup kita. Oh Tuhan Yesus. Aku kadang berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata dalam hidupku. Tiada pernah sudah dipus, tiada pernah Kau tinggalkan. Semuanya dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenangan-Mu selamanya Kau pujakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu, pasti kita pernah melewati lembah-lembah. Untuk saat ini kita sedang mengalami lembah kekelaman itu. Kita ada di situ. Tapi jangan takut. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia akan selalu menemani kita dan menuntun kita dimanapun kita berada saat ini. Karena kasih-Nya, Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Berdiri tegak, malam bersama Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Karena janji-Mu ya amin. Karena kami percaya sampai hari ini kami tidak melepaskan iman kami kepada-Mu. Biar apa yang menjadi satu hal kerinduan kami selalu ada dalam dekapan dan selalu mencari Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami diberkati, kami diurapi. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Firman saya bagikan hari ini tentang Tuhan yang memegang dan menepati janjinya. Ya, tadi dibilang apa? Tuhan Engkau juru selamat. Ya, Tuhan yang selalu menepati janjinya tepat. Ya, WL dengan pembicara tidak ada janjian, ya kan? Karena apa? Besar janji Tuhan itu kalau kita apa? Memegangnya. Kalau kita apa? Bisa menepati apa yang menjadi satu perkataan yang kita hadapkan ke Tuhan. Contohnya begini, Tuhan, aku mau lebih lagi kepadamu. Tapi jangan stuck sampai di situ. Apapun keadaan dan kondisi, ya, terjadi atau tidak terjawab, pegang janji Tuhan. Karena tanpa batas, tanpa waktu dan tanpa ruang, kita melihat bagaimana kita punya satu patokan begini loh, standar hidup. Ya. Kalau standar hidup kita meyakini Tuhan 100% dalam hidup kita, nggak pernah takut. Contoh kemarin malam penyembahan di tempat ini Jumat. Jadi setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 11 malam. Saya bagikan firman tentang apa? Ikuti aku. Wah, bagus toh. Tapi ada orang yang salah menangkap ikuti akunya saya atau Tuhannya. Nah ini dia. Ada yang menganggap dirinya harus ikuti saya. Salah. Pasti apa? Amblas. Tapi kalau ikut Tuhan, amin. Seperti lagunya Pak. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Sekali Yesus, tetap Yesus, harapan kita tidak akan pernah hilang. Jadi orang yang punya pengharapan ke Tuhan, wih, luar biasa. Jangan bilang Tuhan kau juru selamatku. Ntar dulu. Posisimu yang sekarang, nanti, atau ke depan. Ini dia. Di nantinya ini kita stay. Contoh kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan. Saya nggak suntik. Di titik ajalnya, dia tidak bisa memberi yang terbaik. Kasihan. Dia tahu karunia-karunia Tuhan. Dia seorang pengkhotbah. Tapi ada satu konflik dalam kehidupan keluarganya. Karena harta berubah. Tadinya enggak. Karena desakan keluarga yang satu, ya kan? Dia punya perkataan yang tidak pantas dikeluarkan. Tapi saya bangga dengan reaksi orang ini. Cuman dia diam. Akhirnya adalah foto dikirim. Foto dikirim. Orang ini cuma bilang begini. Ini gak lama ini. Ini gak lama ini. Dia tidak mendapatkan destininya. Dia tidak mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya. Dia tidak ada penghormatan di antara para pelayan-pelayan Tuhan. Serem banget. Ya. Bayangkan. Anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Tapi bapaknya tidak pernah menikmati apa yang menjadi satu berkat di atas anak. Dan orang ini melihat yang meninggal ini, anak-anaknya gak ada yang nangis, apalagi istrinya.
Saya bilang the best. Betapa hambarnya rumah tangga ini. Nggak istri, nggak anak, walaupun dalam keluarga kacau. Ya, makanya saya juga bilang sama Tuhan, ya Tuhan nanti panggil kau, saya nggak bisa lihat siapa yang hadir, siapa yang menangis, siapa yang membawa satu hal momen bagaimana saya diberangkatkan dengan cara yang layak atau tidak. Bukannya kita salahkan, kita punya hidup. Tentukan dari sekarang keputusan. Hidup kita mau menepati nggak, memegang nggak janji Tuhan. Tapi jangan ada sisi-sisi gelap di belakang kita. Karena apa? Desakan. Karena apa? Harta. Karena apa? Jabatan. Oh no. Jangan ada. Ya. Makanya bagaimana kita memegang dan menepati janji Tuhan? Apapun yang menjadi masalah pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan itu sangat mengetahui. Makanya dibilang begini, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jadi orang yang mengikuti Yesus, Tuhan mengerti perjalanannya, Tuhan mengerti harus ketemu orang ini, Tuhan mengerti harus ketemu berkat di depan matanya. Jangan sampai angus, jangan sampai hilang. Nah ini dia titik di mana kita punya kehidupan, karakter yang kuat, bukannya karunia. Tapi kalau karakter kuat, itu salah. Ini rekan saya kemarin nuntut di atas saya. Kapan Bu bikin seminar nubuatan? Waduh, baru saya mengucap sudah ditagih. Karena apa? Rohnya menyambar. Karena apa? Gak mau hidup karakter yang begitu terus. Berbau. Ya, makanya kalau kita punya karakter yang spirit pasti akan mendukung dari dalam. Pengurapan di sini. Yang penting kita punya hidup benar. Orang yang kita jumpai bisa rasakan kita punya kekuatan yang beda. Orang yang kita jumpai bisa takut karena apa? Ada spirit yang mengikat hidupnya. Makanya dia bilang begini, firman ya di Markus, sekalipun engkau minum racun maut, tidak akan apa? Mati. Janji firman Tuhan ya dan amin. Berapa kali saya disantet, berapa kali saya ditelepati. Itu dukunnya goblok, kurang pintar. Kalau mau bikin saya mati, tabrakan di tengah jalan gak apa-apa. Itu baru benar. Jangan main spiritual. Sorry, bukan saya sombong, karena saya bangga punya Bapak Yahweh. Sampai hari ini saya hidup. Makanya saya tantang 3 kota, 3 orang yang buat saya tergelapar 1,5 tahun, gak ada artinya. Wah, itu pengalaman yang bagus banget. Jadi kalau orang yang sudah kuat dalam Tuhan, ya, dia tidak akan pernah jauh daripada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, mencari Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kita lihat perjalanan orang Israel, ya. Sekalipun dia lihat banyak pribadi kelakuan orang jahat, ya toh, tapi Tuhan tetap memperhatikan kelangsungan hidup umatnya. Kalau Tuhan nggak perhatikan kehidupan kita, nggak tahu mau jadi apa. Kalau Tuhan nggak dandanin saya dari atas ke bawah, kalau Tuhan nggak berkati saya buat makan, buat jalan, buat menjamu banyak orang, nggak tahu kalau nggak diberkati saya mau jadi apa.
Orang yang punya satu kelaparan. Orang yang tahu siapa Tuhannya. Nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Ya. Makanya di sini dikatakan apa? Keluaran 2, 23 dan 24. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan. Tuhan mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita melihat ya, bagaimana perjalanan mereka keluar dari perbudakan, itu nggak mudah, nggak gampang. Tekanan, kelaparan, panas yang terik, kekeringan. Makanya dia berseru-seru. Makanya Tuhan gak kuat telinganya. Makanya dikatakan di Yesaya begini, ingatkanlah aku kalau aku lupa. Itu bukan karena kita teriak. Cara biasa pun kita cuma bilang gini, Tuhan aku ingatkan ya. Contoh, rekeningku tinggal sekian. Tuhan aku ingatkanlah janji-janji yang belum ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar. Ya, makanya dia bilang begini, kita seringkali seperti orang Israel, meskipun sudah melalui berapa fase kehidupan, tapi masih aja mengeluh, nggak bisa happy. Orang yang diberkati juga sama, selalu kekurangan. Gimana tuh yang gelandangan, gimana tuh yang pemulung? Lebih berbahagia yang gelandangan, yang pemulung daripada yang diberkati. Mereka nggak punya rumah, tidur di alam terbuka, dia sehat, nggak di ruang ICU, nggak ada penyakit kanker, nggak ada penyakit tumor. Cuma saya pelajari, kenapa? Sikap hatinya happy. Makanya kalau orang yang happy, ya, orang yang nggak tukang gosip, nggak ada penyakit. Kalau kita mau lihat, ya, dengan kata lain, kita ini orang yang nggak tahu diri. Di saat doanya nggak dijawab, marah sama Tuhan. Di saat mengalami pergumulan hidup nggak kuat, marah ke Tuhan. Makanya saya juga bingung kadang, kok bisa ya orang bersungut-sungut marah sama Tuhan. Ibarat katanya begini loh, Tuhan batuk aja, gitu tuh, bumi bisa hancur loh, betul nggak? Kamu dikasih satu kerikil aja dari surga, hidupmu gimana? Berubah total. Apanya? Semuanya berubah. Penampilannya, mobilnya, betul nggak? Rumahnya. Makanya hari itu ada kerikil berlian tuh dibagi dari surga. Ada, bukannya fenomena. Salah. Wahyu katakan apa? Tataku berlian dan emas. Kalau kita masuk ke dimensinya surga, wah itu luar biasa. Saya nggak akan sebutin deh pengalaman saya waktu Tuhan bawa ke surga. Karena apa? Saya nggak suka sama Tuhan untuk menjadi misionaris. Makanya lagunya gini, sering ku tak mengerti jalanmu Tuhan di belantara tanah yang gelap. Walau 1000 namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Saya sekolah tahun 92 saya tamat. Saya SMA kelas 2 mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai saya bertobat, saya banyak punya mentor yang dipakai Tuhan luar biasa. Mentor itu cuma bilang begini, kamu di bawah Tuhan tuh udahlah, mau mandi, mau makan, mau kencing, ya wes, kamu seorang misionaris. Saya cuma tertawa, tuh tidak salah. Ada komunitas, kalau kita dulu orangnya Betani Pak Alek, family altar. Ada seorang pemimpin anak muda. Saya sampai hari ini masih mencari anak muda itu, karena pesan Tuhannya tepat sekali.
Ya, nubuatan anak ini. Dia hidupnya, keluarganya dahsyat, berantakannya. Tapi dia punya kepekaan akan Tuhan yang luar biasa. Dia sampaikan nubuatan di atas saya, walaupun saya belum jadi. Tapi di satu sisi saya punya oma rohani. Di sisi usia 80 berapa saya lupa, dia buta. Oma Rika. Baru saya buka pintu rumahnya, dia sudah tahu bau jalannya saya juga. Lasma, Tuhan suruh kamu pergi dua-dua lagi ke desa. Ya ampun Tuhan, enggak ada tuh bisa ke bangsa-bangsa. Suruh masuk-masuk lagi pelosok. Bisa nggak tidur di tanah? Bisa nggak tidur di bilik? Bisa nggak mandi di sumur? Bisa nggak mandi di sungai? Itu saya belajar. Bisa nggak makan di atasnya kandang burung? Ini meja makan kita. Saya lihat piring saya dilewati kecoa. Saya bilang Tuhan tolong. Karena proses sensitif. Sayurnya pun tidak layak. Airnya dari sumur yang bulat saya nggak tahu. Itu diludahin apa enggak. Tapi saya harus minum. Pahitnya perjalanan mengikut Tuhan dalam panggilan. Saya nggak kuat. Berkali-kali Tuhan bilang ke atas orang yang nggak kenal, kamu ini punya panggilan misionaris. Saya cuma tertawa, ya, walaupun istilahnya selengean, ya. Selengean saya punya penampilan, sampai hamba Tuhan ini gak yakin, pakai sandal swallow, pakai kaos, pakai celana pendek jeans. Masa Tuhan sayang dia? Kadang orang terkecoh dengan penampilan. Coba ayo, yang dilihat apa? Hatinya. Lihat body language-nya. Jadi hari ini Tuhan bilang begini, aku akan pandang hatimu. Hatimu lurus dah. Hatimu terkamirkan dah. Tapi berjalan dengan waktu, memegang janji Tuhan, kita simpan dalam hati. Ya, makanya saya bilang begini, oke, dengan rekan saya, kalau nanti gabung dengan gembala yang akan pakai tempat ini di sesi sore, saya mau banyak orang saya akan ngajari. Karena rekan saya nggak tahu kalau saya punya karunia seperti itu bonusnya dari Tuhan. Sampai hari ini pun saya bilang begini, Tuhan, apa yang saya miliki daripadamu, mau warisin ke siapa saya juga bingung. Gak ada orang yang mau menempel, gak ada orang yang mau haus dan lapar untuk mendapatkan blessing karunia. Saya dulu jadi supir, gak dikasih persembahan tetap saya melayani. Tidur kurang pun saya tetap melayani. Itulah kisah perjalanan. Ini tidak salah, ada gift bonus dari Tuhan. Ya, makanya di sini juga dikatakan begini. Sekali kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, jangan kita komplain ke Tuhan. Kadang kita bilang gini dong, Tuhan siapa nih diri kita? Kadang kita tidak bersandar kepada diri kita. Ya, apa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan, doa aja kadang bolong. Baca Alkitab aja males-males. Berbuat baik di atas orang yang kita suka bisa nggak? Belum tentu. Kamu dicibir, walaupun orang yang mencibir bohong, kamu masih bisa tetap berteman dengan orang ini. Tuhan lagi ajari bagaimana menghadapi orang-orang yang suka netizen yang nggak jelas. Cuma kalau orang yang dibicarakan, bilang aja kita lebih mulia dari dia. Karena apa? Kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Orang yang gak dipulihin, orang yang gosip, saya bercantikan loh, ya, nggak gampang dipercantik Tuhan. Baru naik sedikit sudah diomongin, jatuh. Sering kita nggak mengerti perjalanan kehidupan setiap kita. Tapi saya bangga, ya, saya punya bapak rohani. Selalu saya punya tudung, saya punya penundukan.
Saya tangkap visi misi Dedi yang bagikan buat anak-anaknya. Dia yang berdoa, dia yang melihat pertumbuhan, perkembangan rohani kita. Bahkan dia bilang begini, saya lihat kamu jalan sendiri. Tidak ada orang kiri dan kanan, tapi ada orang yang bilang, ini baik sama kamu lu Bu, ini tulus. Baik dan tulus yang mana? Kalau baik dan tulus, kita bisa bertahan dengan orang itu bertahun-tahun. Saya dengan mama rohani saya, ya, hampir 30 tahun setia. Mami rohani saya masih ada 80 berapa. Kalau saya ketemu mami rohani saya, bahasanya nggak bagus, bahasanya kasar. Apa yang kau datang? Katanya gitu itu. Loh, datang salah nggak datang salah. Diam kau katanya. Itu gaya Batak. Kalau tersinggung sama mama rohani saya, bodoh. Tapi kenapa? Kebiasaan, jangan tersinggung. Dikasarin, ini beda di suku. Gitu? Suku Sumatera, Sulawesi udah biasa. Lebih kasar orang Makassar, betul lah. Kita berhadapan dengan orang Solo. Nggak derem. Mateng loh. Jalannya begini dulu. Sementara jalan kita gagal. Ya kan? Saya lagi mau belajar buat netizen-netizen yang gak jelas. Monggo dalam Gusti. Apa saya bilang apa? Sendi kodau. Ya kan? Ibu. Bude. Saya bilang iya ya. Gue bertahun-tahun di kota Jawa masih aja belum bisa halus. Karena apa? Mental saya masih ada. Karena apa? Saya besar di lingkungan yang orang-orang bebas. Nggak bukan orang-orang yang kalem-kalem. Tapi nggak apa-apa tuh orang-orang Jawa Solo. Kalau saya ngomong, Bu sini Bu. Nggak bilang tersinggung tuh. Yang tersinggung sama saya, tenggelam aja. Ya, ini suara sampai habis. Kenapa? Konser saya hari Sabtu tuh the best banget. Saya anggap konser saya tuh di atas 10.000 orang. Ya, di penjara tuh saya juga banyak bikin ada 100.000 orang. Seperti Radang Ponge. Biasa kalau orang di penjara pelayanan begini Bapak Ibu. Lama-lama tertidur lah orang-orang penjara. Makanya orang-orang penjara kalau saya pelayanan semangat. Mau yang di depan itu mau di luar. Orang penjara kemarin minta beliin tamborin. Kenapa dia nggak minta sama yang lainnya? Beraninya minta sama orang yang nggak jelas. Tapi Tuhan punya berkat. Untuk orang penjara punya tamborin. Yang tadi WL mau mengajar. Saya bilang kamu mau nggak ngajar di orang lapas wanita? Nggak apa-apa Bu. Oke, Rabu keempat. Jam 9 saya tunggu. Kalau kita menepati memegang janji Tuhan, mengasihi orang-orang di luar, gitu? Mengasihi orang di dalam. Jangan iri sama Boyana, jangan iri sama Trias, jangan iri sama Gigi Ompo, dan yang lain-lain. Kalau dekat dengan saya, jangan bilang mata saya sebelah mata. Udah kayak ini dong, apa? Ya, Joro. Ya, Joro. Itu Napoleon. Dia naik kapal yang besar, matanya sebelah, nggak tahu piak atau sengaja. Jangan bilang Gulafnya nggak dengar. Halo, konseling dengar dong dua belah pihak. Kok nilai gue sembarangan ya? Orang bener aja kalau salah. Ngapain gua harus salahin? Saya pelayanan sudah teruji kok. Lu mau kaya mau miskin, kalau lu salah ya gua bentak. Masa gua harus diemin? Ya, makanya bukan hanya maunya diberkati, keluarga baik saja, sehat dan semuanya serba beres. Boleh dangdut beres KB. Saya lihat, nah ini saya lihat kayak ini beres KB. Ayo bisa nggak? Bisa orang. Hidup ini memang banyak masalah.
Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah Arewa. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh oh, ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus bereskan. Jadi hidup ini banyak masalah. Yang gak banyak masalah 1 kali 2 itu udah gak ada banyak masalah. Contoh kasarnya ini, mama saya takut dipanggil Tuhan. Beda dengan saya minta dipanggil Tuhan. Mama saya gak mau dipanggil Tuhan. Yang usia mau diperpanjang, kalau saya minta diperpendek. Tapi semua orang bilang apa? Belum waktunya. Bukannya karena banyak masalah saya minta dipanggil. Enggak. Selesai. Supaya apa? Jangan saya jatuh. Nah, bagaimana kita menyikapi hidup kita dalam memegang janji Tuhan? Ya tadi ya. Sebaiknya kita lakukan segala sesuatunya dengan jujur, bersyukur, tidak bersungut-sungut di dalam memegang janji Tuhan. Contoh kayak lagunya Dunia. Saya suka lagunya Christine Panjaitan. Ini papa saya punya lagu. Kalau saya lagi korupsi, kalau saya lagi bohongin papa saya, katakan sejujurnya Lasman gitu tuh. Apa mungkin uang untuk beli buku? Kalau tak mungkin mendingan lu minta, jangan bohongin gua. Saya cuma diem. Nyolong dosa gak? Dosa kan? Giliran dicolong bapak mama saya gak tahu uangnya diambil. Giliran saya mau korupsi terang-terangan buat beli buku, dinyanyikan begitu. Katakan sejujurnya Lasma, apa mungkin uang buat beli buku? Nakalnya saya hari itu SMA, SMP dan SMA loh. Satu kelas 50 orang kan. Saya kalah judi. Jadi kalau mama saya setiap saya beli buku harus ada tangan dia. Saya pinjam buku 1, 2 sampai 50, dia cuma bilang begini, Batak, kenapa buku gua ada tanda tangan? Gua bilang gini, biar terkenal, gua pakai tanda tangan di situ demi cari duit buat main judi kalah. Bayangkan, akal judi saya kuat. Karena apa? Background bapak saya juga suka judi. Saya nggak tahu keturunan bapak saya juga judi juga, saya nggak tahu. Hebat juga saya bertobat. Lebih parahnya lagi di SMA Benteng Petamburan tuh, sekolah Kristen lebih brengsek dari sekolah negeri. Uang kertas 2 di belakang genap atau ganjil. Duit koin, wayang atau angka. Bayangin. Tapi kalau gua kalah, gua gak punya duit, gua ngamuk, gua parah. Karena apa? Udah gak bisa buku dipinjam. Atau saya dibolong. Tapi kalau saya sudah ajak berantem, bagi duit, teman bagi. Itu lagi saya hidup saya yang tidak pernah orang tahu. Ini saya buka. Jadi saya bilang ini, terima kasih Tuhan. Kenakalan saya tuh, bagi saya itu lucu. Tapi saya bangga. 5 ponakan saya punya rasa takut Tuhan yang kuat sekali. Karena didikan orang tuanya kuat ya. Bapak saya juga didikannya kuat ke Tuhan dengan mama saya. Berkali-kali ponakan saya bilang, yuk begini yuk kak, yuk begini yuk bang, yuk begini deh. Dia bilang ini, jangan.
Nanti papa mama larang. Jangan, nanti Tuhan Yesus tahu. Saya pendeta ngejebak. Bagus loh, ini ponakan-ponakan saya 5-5-nya. Kamu didik anakmu gimana? Sebab dilarang nggak? Sebab dilarang nggak? Jangan hidupmu merokok. Jangan dugem. Hah? Larang. Nah itu tuh dia ngelarang. Papa mama saya juga ngelarang. Tapi saya bilang apa? Ada acara ulang tahun. Banyak akal. Saya beli amplop ulang tahun ganti-ganti motifnya. Nama saya rubah-rubah. Nggak ulang tahun di diskotik. Gede. Saya nggak pulang ke rumah, saya takut. Karena bau rokoknya ada di sini. Bau di tangannya pasti ada. Bayangkan. Ya, minuman dan apapun itu teman saya siapin. Kembali teman saya bilang lagi, kok lu bisa bertobat ya? Nah, itu dia. Makanya saya bilang, gak tahu ya, setan mana yang bawa gue bertobat? Apa bosan udah, atau setan udah enak dengan gue ya? Untuk apa? Gue bertobat. Saya gak bohong. Tanya teman saya dari SD sampai SMA. Kalau saya ketemu teman-teman, aduh lo jadi pendeta, gue mau bawa sesat gak mungkin ya. Ini ada wine kayaknya. Oh ya udah boleh dikit, nggak apa-apa. Saja banyak. Karena apa? Jangan secara ekstrim lah. Kita masih di bumi. Ini bumi bisa lompat bunyi itu. Ya toh? Kalau di surga ya udah nggak apa-apa. Contoh waktu saya Holy Land, ya kan di pesawat itu dingin. Sayang dong naik pesawat wine gratis, betul nggak? Tamu-tamu saya nggak pada suka wine. Saya bilang ambil aja. Gonta ganti wine. Ini orang baru selocin begini. Ibu pusing. Udah sini. Saya minum ada kali sebotol. Mata saya masih melek. Kenapa? Pemain. Ngerti gak? Makanya saya bilang gini. Tuhan gak cari orang yang baik-baik. Tuhan cari orang yang brengsek. Supaya apa? Kesaksian dahsyat. Supaya apa? Banyak memenangkan jiwa. Gak gampang loh menjaga orang untuk terima Tuhan Yesus dengan gaya kita yang metal begini. Selengean. Gitu? Makanya saya bangga. Ada titik limit saya bertobat. Ya. Kadang keluarga saya yang 7 juga bilang begini. Buka kasus di masa kecil. Kalau gak ada lulas, kita gak bisa menikmati nyolongnya buah. Kalau gak ada lulas, kita gak bisa nikmati nyolong coklat di supermarket. Saking miskinnya tuh hidup. Teman permainan, teman sekolah, coba-coba nyebut pingin ini sama saya. Semua sih bisa jadiin. Tangkap. Orang pada ketangkap CCTV di bagian sapar. Saya segabrek, saya buka nih makan. Kita nongkrong rame-rame sama adik-adik saya. Bayangkan, saking kita pingin makan yang terbaik, nggak ada punya uang. Tapi sampai hari ini saya nggak begitu. Ya, memberi dengan uang yang jujur, ngasih makanan yang jujur, bukan hasil nyolong. Nah itu dia kisah hidup. Ya, jadi dalam hal keterpurukan, ya, salah satu yang dilakukan kita adalah jangan kita langsung kembali kehidupan lama kita. Makanya jangan menyakiti hati kita dalam hal Tuhan salah, nggak boleh. Jadi Tuhan sempurnakan dalam setiap kehidupan kita. Ingatkan Tuhan adalah Dia yang sempurna, ya. Terutama Tuhan mau mengingatkan janji-janjinya buat anak-anak Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Yang penting kuncinya apa? Pergi. Coba kalau saya nggak pergi penginjilan.
manusia lama saya bisa muncul. Tapi kalau saya juga tidak kuat, ya. Saya kadang, aduh Tuhan, apa gue nyolong lagi seperti masa lalu lagi? Itu tuntutan masih ada. Sampai hari ini pun, kalau saya lagi duduk di sini menyembah, kadang muncul itu rokok yang tipis dan yang kecil. Saya bilang, Tuhan, nggak ada ya keterikatan sama nikotin. Tuhan lihat pertobatanmu di mana. Satan akan